Oke, jadi sumber cerita kita kali ini adalah jurnal dari Munawarah, seorang abdi negara angkatan baru. Lewat catatannya, kita seolah-olah diajak masuk ke kepalanya dan merasakan langsung gimana pengalamannya ikut pelatihan sikap perilaku bela negara. Semuanya dari sudut pandang yang masih fresh banget. Perjalanan Munawarah ini dimulai dari cara dia belajar. Dan ternyata ada dua jalur yang dia tempuh. Dua-duanya beda banget, tapi justru saling melengkapi. Yuk kita lihat gimana dua pendekatan ini ngebentuk pemahamannya. Jadi, di satu sisi ada yang namanya pembelajaran sinkronus. Coba bayangin deh suasana kelas virtual yang rame, diskusi grup yang panas, debat soal isu-isu terkini, dapat feedback langsung dari mentor. Seru kan? Nah, di sisi lain ada mode asinkronus yang lebih hening. Disinilah dia benar-benar bertapa, belajar modul sendirian, ngatur waktu sendiri. Ini bagian yang latih disiplin dan pemahaman mendalam. Jadi ada kolaborasi, ada juga kontemplasi. Keren banget kombinasinya. Oke, kita udah tahu gimana cara dia belajar. Sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih yang dia pelajari? Jurnalnya ngegambarin sebuah kerangka berpikir yang jadi fondasi buat setiap abdi negara modern. Yuk kita bangun kerangka ini bareng-bareng, satu persatu. Ternyata, kerangka ini tuh kayak bangunan 3 lantai yang nggak bisa dipisahin. Semuanya dimulai dari pondasi paling dasar, wawasan kebangsaan. Tanpa ini, kita nggak punya arah. Terus kita naik ke lantai 2, analisis isu kontemporer, biar wawasan kita nyambung sama kondisi sekarang. Dan puncaknya, kesiapsiagaan, di mana semua pemahaman itu diubah jadi tindakan nyata. Mari kita bedah lantai pertamanya, wawasan kebangsaan. Anggap aja ini semacam kacamata kita sebagai bangsa Indonesia. Kacamata ini punya 4 lensa utama. Pancasila sebagai jiwa kita, UUD 1945 sebagai aturan mainnya, NKRI sebagai rumah kita bersama, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekatnya. Tanpa ini, semua tindakan kita bisa-bisa malah ngaco. Lanjut ke lantai 2. Punya wawasan kebangsaan aja nggak cukup kalau kita nggak melek sama tantangan zaman sekarang. Disinilah Munawarah belajar memetakan medan perang modern. Musuhnya bukan lagi tentara berseragam, tapi hal-hal yang lebih halus dan berbahaya. Korupsi yang menggerogoti dari dalam, narkoba yang merusak generasi, sampai serangan siber. Dan inilah puncaknya, lantai 3, kesiapsiagaan. Disinilah semua teori tadi jadi nyata, diwujudkan lewat 5 nilai inti. Cinta tanah air, kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa, setia sama Pancasila, rela berkorban, dan yang terakhir, punya kemampuan awal bela negara. Maksudnya, kita siap secara fisik dan mental buat hadapi tantangan apapun. Nah, setelah ngelewatin semua kerangka teori itu, Munawarah sampai pada sebuah momen klik. Tahu kan, momen pencerahan gitu? Di mana semua konsep yang tadinya abstrak, tiba-tiba jadi sangat personal, sangat nyata, dan sangat relevan dengan pekerjaannya. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Oke, kita udah belajar Pancasila, udah tahu soal ancaman siber. Terus, apa hubungannya sama kerjaan kita di kantor setiap hari? Gimana caranya bela negara pas lagi ngerjain laporan atau melayani masyarakat di loket? Ini pertanyaan krusial banget. Dan inilah jawabannya. Sederhana, tapi dalam banget. Wawasan terbesar dari jurnal Munawarah adalah, bagi seorang abdi negara, medan perangnya ya pekerjanya itu sendiri. Bela negara itu bukan soal angkat senjata, tapi soal bekerja dengan dedikasi penuh, menjaga integritas sekecil apapun, dan melayani dengan profesional. Ternyata jadi profesional itu, yaitulah patriotisme zaman now. Perjalanan ini nggak berhenti di pemahaman doang, tapi ujungnya adalah sebuah komitmen, sebuah janji pada diri sendiri yang jadi kompas buat setiap langkahnya ke depan sebagai seorang pelayan bangsa. Dan inilah cerminan komitmennya, bangga melayani bangsa. 3 kata ini mungkin kedengaran simpel ya, tapi ini adalah rangkuman dari sebuah perjalanan panjang untuk menemukan makna. Ini bukan lagi sekedar slogan, tapi sebuah kesimpulan, sebuah pengingat buat kita semua bahwa melayani dengan rasa bangga adalah bentuk bela negara yang paling nyata di masa kini.